Fatima, saya dari D3 Keperawatan, Stikes Wijaya Husada Bogor, tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik jantung yang tujuannya untuk mengetahui kondisi jantung pada pasien. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Vidya. Saya bertugas dari pukul 8 pagi sampai 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik jantung pada Bapak. Tujuannya untuk mengetahui kondisi jantung pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Siap, saya bersedia. Sebelumnya pemeriksaan jantung ini Bapak perlu membuka baju ya, Pak? Oh iya, siap. Kalau begitu saya akan mempersiapkan alat dan mencuci tangan ya, Pak. Siap. Yang pertama, kita inspeksi dulu bagian matanya. Dilihat skleranya ikterik atau tidak, konjungtivanya anemis atau tidak. Lanjut, kita cek bagian ekstremitas atasnya, dilihat tangannya sianosis atau tidak. Terus kita cek CRT-nya kembali kurang dari 2 detik atau tidak, untuk memastikan aliran darahnya lancar. Langkah pertama itu kita inspeksi bentuk prekordiumnya. Dadanya itu simetris apa tidak. Terus dilihat apakah ada kelainan kulit seperti jaringan parut serta adanya massa. Terus dilihat kelainan tulang dada seperti barrel chest, yaitu dadanya menonjol. Terus funnel chest, dadanya tuh corong. Terus pigeon chest, dadanya seperti dada burung. Terus kyphoskiosis, tulang belakangnya tuh miring ke samping. Kemudian kita lihat ictus cordisnya. Normalnya bisa terlihat atau tidak. Lokasinya itu di ICS 5 mid clavicula sinistra. Abnormal bisa bergeser, yaitu RVH, right vertical hypertrophy, bergeser ke lateral. Sedangkan LPH, yaitu left vertical hypertrophy, bergeser ke lateral caudal. Pertama, kita palpasi pada ictus cordis. Jika teraba, di mana lokasinya? Normalnya ICS 5 mid clavicularis sinistra. Abnormalnya bisa bergeser pada RVH atau right vertical hypertrophy, bergeser ke lateral. Sedangkan LPH, left vertical hypertrophy, bergeser ke lateral caudal. Kuat angkat dan melebar. Yang kedua, meraba prosesus hipodeus. Normalnya tidak ada denyutan. Jika positif, apabila denyutan pada right vertical hypertrophy. Tiga, pulsus epigastrium, lebih di bawah dari prosesus hipodeus. Normalnya tidak ada denyutan. Jika positif, pada right vertical hypertrophy. Yang keempat, meraba pulsus parasternal menggunakan 3 jari. Jari kedua di ICS 2 linea parasternalis sinistra, jari ketiga di ICS 3 linea parasternalis sinistra, jari keempat di ICS 4 linea parasternalis sinistra. 5. Trill, getaran tapi asalnya dari bising jantung yang keras, sehingga membuat getaran pada dinding torak. Jika trill positif, lokasinya di punktum maksimum. Di katup apa, fasenya apa, sistol atau diastol, dengan membandingkan dengan nadi pasien. Perkusi jantung dimulai dari ICS 2 linea mid clavicularis dextra, kemudian perkusi ke bawah ke arah hepar sampai terdengar suara pekak.
Setelah terdengar suara pekak, kemudian ke arah medial, dan perkusi terdengar suara redup. Disitulah batas jantung kanan. Normalnya pada ICS 5, linea parasternalis dextra. Kemudian lanjutkan perkusi ke arah kiri, perkusi terdengar redup, dilanjutkan sampai terdengar sonor. Batas antar suara redup dan sonor, disitulah batas kiri jantung, yaitu ICS 5, linea mid clavicula sinistra. Kemudian perkusi mencari pinggang jantung. Perkusi tadi naik 1 ICS dimulai dari ICS 4 linea axillaris sinistra, perkusi terdengar sonor, kemudian ke arah medial sampai terdengar redup dan tandai. Kemudian naik 1 ICS yaitu di ICS 3 tarik garis ke arah linea axillaris sinistra. Kemudian perkusi ke arah medial sampai terdengar perbatasan sonor dan redup dan tandai. Normalnya batas pinggang jantung yaitu di ICS 3 linea parasternalis sinistra. Kemudian naik 1 ICS yaitu di ICS 2 tarik garis ke arah linea axillaris sinistra. Kemudian perkusi ke arah medial sampai terdengar perbatasan antara sonor dan redup dan tandai. Batas atas jantung normalnya itu ICS 2 linea parasternalis sinistra. Auskultasi jantung yang kita dengar adalah suara tambahan dari jantung. Suara jantung 1 dan 2 berasal dari penutupan katup mitral, katup tricuspidalis, katup aorta, katup pulmonal pada fase diastol. Suara jantung 1 yaitu mitra 1, tricuspidalis 1, aorta 1, pulmonal 1 berasal dari penutupan katup mitral dan tricuspidal pada fase sistol. Suara jantung 2 yaitu mitral 2, tricuspidalis 2, aorta 2, pulmonal 2 berasal dari penutupan katup aorta dan katup pulmonal pada fase diastol. Kadang-kadang terdengar pula suara jantung 3 dan 4. Suara jantung dapat tersebar luas, yang harus dilakukan adalah mencari atau menentukan tempat di mana bunyi tersebut paling keras didengar. Tempat ini disebut punctum maksimum. Auskultasi katup jantung mencari punctum maksimum katup aorta. Normalnya terdengar pada ICS 2 linea parasternalis dextra. Jika terdengar evaluasi bunyi jantung 1 dan 2, normalnya bunyi jantung 2 lebih keras dari bunyi jantung 1. Kemudian, palpasi arteri radialis untuk menentukan fase sistolik atau diastolik. Kemudian, dengarkan apakah ada suara bising jantung. Jika terdapat suara bising jantung, kemudian palpasi arteri radialis untuk menentukan bising sistolik atau diastolik. Auskultasi punctum maksimum katup pulmonal. Normalnya di ICS 2 linea parasternalis sinistra. Jika terdengar evaluasi bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, normalnya pada katup pulmonal bunyi jantung 2 lebih keras dari bunyi jantung 1.
Kemudian palpasi arteri radialis untuk menentukan fase sistolik atau diastolik. Kemudian dengarkan apakah ada suara bising jantung. Jika terdapat suara bising jantung, kemudian palpasi arteri radialis untuk menentukan bising fase sistolik atau diastolik. Mencari punktum maksimum katup tricuspidalis. Normalnya pada ICS 5 linea parasternalis sinistra. Jika terdengar evaluasi bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, normalnya bunyi jantung 1 lebih keras daripada bunyi jantung 2. Kemudian kita palpasi arteri radialis untuk menentukan fase sistolik atau diastolik. Kemudian dengarkan apakah ada suara bising jantung. Jika terdapat suara bising jantung, kemudian palpasi arteri radialis untuk menentukan bising fase sistolik atau diastolik. Mencari punktum maksimum katup mitral. Normalnya terdengar pada ICS 5 linea midclavicularis sinistra. Jika terdengar evaluasi bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, normalnya bunyi jantung 1 lebih keras daripada bunyi jantung 2. Kemudian palpasi arteri radialis untuk menentukan fase sistolik atau diastolik. Kemudian dengarkan apakah ada suara bising jantung. Jika terdapat suara bising jantung, kemudian palpasi arteri radialis untuk menentukan bising pada fase sistolik atau diastolik. Bapak tolong duduk ya. Selanjutnya melakukan auskultasi pada ICS 6 linea midclavicularis sinistra. Kemudian dengarkan dengan bel stetoskop. Apakah terdengar suara seperti gesekan kertas? Jika terdengar, bunyi ini disebabkan oleh gesekan perikardium. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan posisi pasien berbaring atau duduk. Lalu dengarkan pada fase sistolik dan diastolik. Bapak, tindakan pemeriksaan fisik jantungnya sudah selesai ya Pak? Bapak tidak ada kelainan. Bapak semuanya normal ya Pak? Kalau begitu saya akan kembali ke ruang perawat. Kalau ada perlu apa-apa Bapak bisa panggil saya di ruang perawat ya Pak? Ya Bu, kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama.